Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita, yang mana kajian kita pada kesempatan kali ini masih melanjutkan tentang kisah para ulama yang beliau-beliau menjadi mata rantai utama keberlangsungan dalam perjalanan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau-beliau adalah ulama-ulama yang memiliki jasa besar di dalam mengajarkan dan mendakwahkan seperti apa rumusan-rumusan yang ada di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Demikian juga para a'immah ashabul wujuh yang ada di masa-masa setelah al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah sosok ulama yang beliau selain salah satu dari fuqaha di abad yang ke-7, beliau juga merupakan sosok ahlul hadis, sosok yang memiliki gelar al-hafiz, yang beliau hidup di beberapa tempat, berpindah-pindah mulai dari daerah Asia Tengah sampai ke daerah Afrika Utara, dan berpindah-pindah ke beberapa tempat yang lainnya lagi, yaitu beliau yang dikenal dengan sebutan Al-Hafidh Syarafuddin Ad-Dimyati. Beliau Al-Imam Al-Hafidh Syarafuddin Ad-Dimyati memiliki nama asli Abdul Mukmin. Lalu kemudian beliau memiliki ayah yang bernama Kholaf, memiliki kakek yang bernama Abul Hasan, dan beliau memiliki buyut yang bernama Syaraf. Sehingga kalau kita baca secara lengkap beserta dengan kunyah beliau, beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Syarafuddin Abdul Mukmin bin Kholaf bin Abil Hasan bin Syaraf Ad-Dimyati. Ini nama lengkap beliau, Al-Imam Al-Hafidh Syarafuddin Ad-Dimyati. Beliau Al-Imam Al-Hafidh Syarafuddin Ad-Dimyati merupakan ulama kelahiran tahun 613 Hijriah. Artinya berarti beliau adalah sosok ulama yang ada pada abad ke-7 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 705 Hijriah. Yaitu berarti beliau wafat ketika memasuki abad ke-8 Hijriah. Sehingga dari situ kalau kita hitung, beliau memiliki usia 83 tahun. Beliau Al-Imam Syarafuddin Ad-Dimyati Al-Hafidh ini, beliau merupakan sosok utama, sosok ulama yang memegang sanad hadis di seluruh penjuru dunia. Beliau merupakan pimpinan para ulama ahlul hadis di zamannya, sehingga beliau dijuluki, dipuji-puji dengan penyebutan kana hafidhu zamani. Beliau adalah puncak dari seorang hafid di masa-masanya, di abad yang ke-7 ini. Wa ustadzal ustadzin, beliau adalah gurunya para guru. Sehingga kalau waktu itu ada ulama-ulama, maka ulama-ulama ini sebenarnya adalah murid-murid dari Al-Hafidh Syarafuddin Ad-Dimyati. Beliau merupakan sosok ulama yang juga ahli di dalam ilmu nasab. Nasabnya para sahabat, nasabnya para kalangan tabi'in, nasabnya tokoh-tokoh utama yang memiliki kemasyhuran di masa-masanya. Nasab-nasab beliau-beliau ini diketahui, dihafal oleh Al-Hafidh Syarafuddin Ad-Dimyati. Wa imam ahli hadis al-mujma' ala jalalatihi. Beliau adalah sosok ulama yang memang memiliki kedudukan mulia, memiliki kedudukan yang tinggi, sebagai satu-satunya rujukan para ulama di hari itu, terutama di dalam ilmu hadis dan juga pemahaman-pemahaman tentang hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga dijuluki dengan sebutan Al-Jami' bainad dirayati war riwayati bisanadil ali lil qadri al-kathiri. Beliau merupakan sosok ulama yang bukan sekedar hafal matan hadisnya,
namun beliau juga sangat teliti mengenal setiap sanad dari matan-matan hadis tersebut. Kalau kita membicarakan matan hadisnya, maka banyak ulama-ulama yang hafal tentang matan hadisnya. Tapi kalau kemudian mengenal setiap figur di dalam sanad hadis tersebut yang berjumlah ratusan ribu itu, beliau merupakan rujukan di dalam keilmuan seperti ini. Beliau mengenal setiap sosok figur di dalam semua sanad-sanad yang beliau hafal matan-matan hadisnya. Sehingga beliau dikatakan sebagai sosok ulama yang ahli, sosok ulama yang pakar tentang ilmu hadis, baik secara diroyah maupun secara riwayat. Di masa-masa itu, Al-Imam Al-Hafidz Syarfuddin Ad-Dimyati merupakan pungkasan utama, merupakan rujukan utama di dalam keilmuan yang seperti ini. Dikatakan juga beliau tafaqqaha bidimyat al-akhwain al-imamain Abil Makarim Abdillah wa Abi Abdillah Al-Husain bin Hasan bin Mansur As-Sa'di. Awal mulanya beliau ketika masih berusia remaja, ketika pertama kali menginjak usia balik, hingga pada beberapa tahun berikutnya beliau fokus kepada ilmu fikih, belajar fikih secara mendalam mulai awal sampai akhir kepada dua ulama utama di dalam ilmu fikih yang ada di desa Dimyat, yang mana desa Dimyat ini merupakan salah satu desa yang ada di negara Mesir, yaitu kepada Al-Imam Abul Makarim Abdullah bin Hasan As-Sa'di dan juga kepada saudara kandung beliau yaitu Al-Imam Husain bin Hasan As-Sa'di. Al-Imam Abdullah bin Hasan As-Sa'di, begitu juga dengan saudaranya Al-Imam Husain bin Hasan As-Sa'di. Di hari itu dikenal sebagai dua ulama yang mumpuni sebagai rujukan tentang ilmu fikih di daerah Dimyat. Seakan-akan masyarakat Dimyat ini kalau ingin mengetahui tentang fikih mazhab Al-Imam Syafi'i, ada permasalahan-permasalahan, butuh meminta fatwa-fatwa, maka rujukan masyarakat yang ada di Dimyat, begitu juga ulama-ulama yang ada di sekitar desa Dimyat, beliau akan merujuk kepada dua ulama utama ini, yang kebetulan waktu itu dua ulama ini merupakan kakak adik. Yang pertama bernama Al-Imam Abdullah bin Hasan As-Sa'di, dan yang kedua adalah Al-Imam Husain bin Hasan As-Sa'di. Beliau juga kemudian setelah Al-Imam Al-Hafidz Syarfuddin Ad-Dimyati ini belajar kepada dua ulama tadi, ya, beliau juga kemudian belajar kepada Asy-Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Musa bin Nu'man. Beliau kemudian berpindah belajar juga kepada seorang ulama yang pakar di dalam ilmu fikih, namun beliau lebih dikenal pakar di dalam ilmu hadis, yaitu beliau Al-Imam Muhammad bin Musa bin Nu'man, yang mana sosok ulama yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Musa ini adalah orang pertama, penyemangat utama yang memberikan anjuran supaya pemuda yang bernama Syarfuddin Ad-Dimyati ini lebih mendalami, lebih fokus kepada ilmu hadis. Sejak saat itulah, setelah beliau Al-Hafidz Syarfuddin Ad-Dimyati ini belajar kepada Asy-Syaikh Muhammad bin Musa, beliau kemudian mengarahkan himmahnya, mengarahkan semangatnya, mengarahkan pikirannya untuk lebih fokus di dalam ilmu hadis. Karena barokah anjuran dari guru beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Musa bin Nu'man tersebut. Ini merupakan satu gambaran panutan untuk kita semuanya, terutama bagi siapa saja yang menjadi santri. Ketika seorang guru itu memberikan arahan-arahan tertentu, hendaknya santri ini mengikuti apa yang diarahkan oleh guru tersebut, walaupun mungkin untuk menempuh arahan-arahan sang guru perlu melewati hal-hal yang bagi dirinya tidak menyenangkan. Namun kemudian karena keberkahan taat kepada guru, justru disitulah akan menemukan suatu ujung yang membawa barokah untuk kehidupannya, baik di alam dunia sampai nanti di alam akhirat, sebagaimana itu dilalui dan dirasakan oleh beliau Al-Imam Asy-Syaikh Al-Hafidz Syarfuddin Ad-Dimyati. Beliau ketika tunduk dan mengikuti arahan dari gurunya, maka arahan guru ini membawa berkah kepada kehidupan beliau di masa-masa dan di hari-hari berikutnya,
hingga kemudian beliau bukan sekedar menjadi seorang muhaddits, bukan sekedar menjadi seorang musnid, bahkan beliau di hari berikutnya menjadi al-hafidh, bahkan menjadi ustadzul ustadzin, gurunya para guru yang menghafal ratusan ribu hadis, bukan hanya sekedar matannya, tapi juga menguasai tentang sanad dari hadis-hadis tersebut, sehingga beliau kemudian menjadi rujukan di dalam ilmu dirayah dan juga ilmu riwayah tentang ilmu hadis. Setelah itu kemudian beliau setelah belajar fikih di daerah Dimyat, sekaligus juga fokus kepada ilmu usul fikih di daerah Dimyat ini, beliau kemudian berpindah ke kota Kairo. Ketika beliau berpindah di daerah Kairo, ya di ibu kotanya Mesir ini, beliau di situ kemudian bertemu dengan Al-Hafidh Al-Mundhiri, yang mana Al-Hafidh Al-Mundhiri ini di waktu itu merupakan salah satu ulama besar tentang ilmu hadis. Sebagaimana kitab Al-Hafidh Al-Mundhiri ini yang banyak beredar juga di Indonesia, yaitu kitab At-Targhib wa Tarhib, sebanyak 5 jilid. Nah, penulis kitab At-Targhib wa Tarhib ini merupakan guru pertama tentang ilmu hadis secara mendalam bagi sosok ulama Al-Hafidh Syarfuddin Ad-Dimyati. Beliau Al-Hafidh Syarfuddin Ad-Dimyati bermulazamah berpuluh-puluh tahun bersama dengan Al-Hafidh Al-Mundhiri, sehingga tidak ayal kalau kemudian beliau Syekh Syarfuddin Ad-Dimyati ini menjadi sosok yang seperti gurunya. Ketika gurunya adalah seorang Al-Hafidh, maka muridnya pun juga memiliki peluang besar dengan ditopang semangat yang luar biasa, ditopang dengan rasa peduli, rasa perhatian yang besar kepada hadis-hadisnya Rasulullah SAW, sehingga di kemudian hari beliau juga terlahir, muncul sebagai sosok yang mendapatkan gelar Al-Hafidh dan dikenal dengan Al-Hafidh Syarfuddin Ad-Dimyati. Setelah beliau ini berpuluh-puluh tahun berkumpul, bermulazamah dengan Al-Hafidh Al-Mundhiri, beliau kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yaitu beliau kemudian berpindah ke daerah utara dari negara Mesir, yaitu di daerah Askandaria. Di Askandaria itu beliau juga berburu hadis kepada ulama-ulama hadis yang ada di daerah Askandaria. Dari Askandaria beliau kemudian berpindah ke Damaskus, mencari ulama-ulama alul hadis yang ada di daerah Damaskus. Beliau mengambil banyak hadis kepada ulama-ulama yang ada di daerah Damaskus tersebut. Setelah beliau berdiam beberapa tahun di daerah Damaskus, beliau kemudian berpindah ke daerah Halab, dan beliau di situ juga belajar bermulazamah kepada ulama-ulama alul hadis yang ada di daerah Halab. Lalu kemudian setelah dari Halab, beliau berpindah ke daerah Makkahul Mukarramah. Dari Makkah Mukarramah beliau di situ berguru kepada beberapa ulama alul hadis yang ada di kota Mekah. Setelah selesai beberapa tahun beliau berdiam di Mekah, beliau berpindah ke kota Madinah. Beliau mencari ulama-ulama alul hadis yang ada di daerah kota Madinah tersebut. Beliau berburu hadis apapun saja yang bisa beliau dapatkan dari ulama-ulama ahlul hadis yang ada di kota Madinah. Setelah itu kemudian beliau dari Mekah ke Madinah, beliau berpindah ke Baghdad. Di Baghdad beliau juga mencari guru-guru, mencari ulama-ulama yang pakar di dalam ilmu hadis, dan berupaya untuk mengulang hadis-hadis dari ulama-ulama yang ada di daerah Baghdad. Dari Baghdad beliau kembali ke arah barat, berpindah ke arah barat ke daerah Mardin dan juga di daerah Hamad. Di daerah Mardin dan Hamad ini beliau juga kemudian mengulang hadis-hadisnya Rasulullah SAW, berburu hadisnya Rasulullah SAW dari beberapa ulama yang hidup di daerah Mardin dan juga di daerah Hamad. Dari perjalanan yang seperti ini merupakan satu panutan untuk kita semuanya, merupakan suatu uswah untuk kita semuanya, bahwa kita memang perlu untuk memiliki semangat yang luar biasa, memiliki semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu, terutama ilmu syariatnya Rasulullah SAW, baik itu tafsirnya, baik itu hadisnya, baik itu fikihnya, baik itu tasawufnya, baik itu usul fikihnya, baik itu usul tafsirnya, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan tidak hanya cukup dari satu daerah saja, kalau bisa meniru seperti beliau dari satu daerah ke daerah yang lain, ke daerah yang lain, ke daerah yang lain, demi untuk bisa mendapatkan banyak guru
dan bisa mendapatkan banyak ilmu dari lisannya para ulama-ulama tersebut. Sehingga dari perjalanan yang dilakukan oleh beliau Al-Imam Al-Hafiz Syarfuddin Ad-Dimyati, menghabiskan masa mudanya untuk belajar, menghabiskan masa mudanya untuk ilmu, menghabiskan masa mudanya hanya untuk hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghabiskan masa mudanya untuk meriwayatkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saling bertukar sanad, saling bertukar matan hadis dari satu ulama dengan ulama yang lainnya. Sehingga dari situ beliau memiliki pengalaman yang besar sekali, memiliki pengalaman yang luar biasa sekali, sehingga kemudian di hari-hari berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, beliau betul-betul menjadi ulama yang mumpuni di dalam ilmu dirayah hadis dan juga di dalam ilmu riwayat hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian beliau mengajar di daerah Mesir. Di beberapa madrasah-madrasah yang ada di daerah Mesir, beliau menyampaikan dan meriwayatkan hadis-hadisnya. Di antara murid-murid yang kemudian terlahir dari tangan beliau, muncul ulama-ulama. Di antaranya yang paling menonjol di antara murid-muridnya Al-Hafidz Syarfuddin Ad-Dimyati adalah Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Kita mengenal sosok ulama besar yang memiliki julukan Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Beliau adalah sosok ulama yang melanjutkan kitab Majmu' milik Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ketika menulis syarahnya kitab Muhadzab, namun kemudian tidak selesai karena Imam Nawawi waktu itu telah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya berhasil menulis syarahnya kitab Muhadzab sampai bab riba saja. Lalu kelanjutan dari bab riba sampai kepada beberapa bab berikutnya, yaitu pada bab hadonah, yang melanjutkan adalah beliau Syekh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini merupakan santri dari Al-Imam Syarfuddin Ad-Dimyati, yang mana sosok Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini merupakan santri yang paling lama bermulazamah dengan beliau Al-Hafidz Ad-Dimyati. Setelah itu kemudian muncul ulama berikutnya, yaitu ulama yang tidak asing lagi bagi kita semuanya, Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi merupakan salah satu murid dari Al-Imam Syarfuddin Ad-Dimyati. Lalu kemudian muncul lagi ulama ahlul hadis juga, yang beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Mizzi. Al-Imam Al-Mizzi merupakan adik kelas dari Al-Imam Az-Zahabi, yang mana Al-Imam Al-Mizzi ini merupakan ulama ahlul hadis yang ada di daerah Mesir, yang kemudian nanti di kemudian hari, dan insya Allah biografinya juga akan kita baca, Al-Imam Al-Mizzi ini merupakan salah satu guru utama dari sosok Ibnu Taimiyah, yang dikenal dengan sebutan Syekhul Islam oleh beberapa rekan-rekan dari kelompok yang lain dengan julukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang mana Ibnu Taimiyah ini merupakan santri yang paling lama bermulazamah dengan Syekh Al-Mizzi. Sedangkan Syekh Al-Mizzi merupakan santri dari sosok ulama yang barusan kita baca biografinya, yaitu Al-Imam Al-Hafidz Syarfuddin Ad-Dimyati. Hingga kemudian pada suatu hari beliau Al-Hafidz Syarfuddin Ad-Dimyati meninggal dunia dalam keadaan fujatan. Secara tiba-tiba kemudian beliau itu jatuh sakit, pingsan, tidak sadarkan diri, namun ternyata beliau sudah meninggal dunia, dan itu peristiwa meninggalnya beliau ini pada tahun 705 Hijriah. Ketika awal-awal masuk pada abad yang ke-8 dari tahun Hijriah, beliau kemudian meninggal dunia. Nah, yang mana kehidupan beliau ini telah meninggalkan banyak jariyah, terutama jariyatul ilmi, jariyah tentang masalah ilmu, dengan munculnya beberapa ulama-ulama besar dari tangan beliau, mulai dari Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, muncul lagi Al-Imam Az-Zahabi, muncul lagi Al-Imam Al-Mizzi, muncul lagi Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas yang kemarin baru kita baca tentang biografinya, dan banyak ulama-ulama yang lainnya lagi. Sehingga dari sini kita tidak bisa membayangkan sampai seberapa besar pahala yang dimiliki dan dijadikan sebagai bekal untuk pulang ke akhirat nanti yang telah dibawa oleh beliau Al-Imam Al-Hafidz Syarfuddin Ad-Dimyati. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya atau anak cucu kita semuanya dikaruniai semangat yang besar,
sebagaimana semangat ini dimiliki oleh beliau Al-Imam Syarfuddin Ad-Dimyati. Seketika semangat membesar seperti ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala juga memberikan kemudahan di dalam jalan mencari ilmu. Baik itu ilmu ayat-ayat Al-Qur'annya, ilmu tentang riwayat hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau pemahaman dari ayat maupun hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yang kemudian dinamakan dengan ilmu fikih. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk menggapai hal-hal yang seperti ini. Yang mana ini semuanya tidak ada niatan yang lain, kita hanya ingin berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang semakin dekat dan semakin dicintai oleh junjungan kita, idola kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.